Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para peserta seminar online yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari seminar kita yang sebelumnya telah dijelaskan. Untuk yang belum menonton, saya harap untuk menyimak terlebih dahulu pembahasan yang sebelumnya. Di video yang sebelumnya telah dijelaskan dan telah kita urai, ya, telah kita rinci bagaimana sebutan Islamic homeschooling itu tidak boleh secara gegabah disematkan pada satu konsep ataupun pada praktek homeschooling yang kita lakukan, ya, tapi ada prasyarat tertentu. Dan pada kesempatan yang lalu telah diurai bahwa dalam homeschooling itu ada dua konsep utama yang perlu dijelaskan, ya. Jadi kita membreakdown homeschooling dengan pembagian dua konsep utama, ya. Pertama konsep home, yang kedua konsep schooling, ya, yang sudah dijelaskan bahwa home ini adalah aktivitas pengasuhan yang dalam bahasa Inggrisnya adalah parenting. Kemudian untuk aktivitas schooling ini kita sebut atau konsepnya adalah konsep pendidikan, ya. Konsep pendidikan dalam bahasa Inggris, ya, Inggris modern sekarang disebut sebagai education, ya, meskipun secara akar kata education itu akarnya sama dengan parenting, ya. Jadi pentingnya kita lanjutkan pembahasan ini dari sisi atau dari aspek islamisasi ilmu, supaya kita tidak salah paham, ya, sebagaimana yang sudah terjadi selama ini ketika kita ingin mengambil satu konsep atau satu istilah dari peradaban luar Islam, ya. Katakan dalam kasus ini kita ingin mengambil atau menggunakan istilah homeschooling yang lahir dari peradaban Amerika dan Inggris, kemudian kita ambil, ya, tanpa memperhatikan, ya, aspek-aspek penyusun paradigmanya, metodologinya dan lain sebagainya, ya. Maka itu sama saja kita sedang mengikuti jalan hidup, ya, atau kita mengikuti alur peradaban mereka, ya, mengikuti alur peradaban mereka. Dan ketika itu kita lakukan, kita tidak bisa serta-merta melabeli, ya, dengan memberikan misalkan justifikasi ayat-ayat tertentu, hadis-hadis tertentu, atau karena ada kemiripan istilah atau prakteknya dimulai dengan bismillah, kemudian para pengajarnya mengajari Al-Quran dan lain sebagainya, kemudian berubah menjadi Islamic homeschooling misalkan gitu. Nah, setelah kita bisa membedakan atau mengetahui bahwa ada dua konsep dasar yang kita breakdown dari homeschooling, itu kita perlu islamisasi keduanya, ya, atau kita perlu membaca kedua konsep ini, konsep home dan konsep schooling ini, dengan perspektif Islam, ya, sebagaimana telah sempat disinggung pada pembahasan atau video yang sebelumnya. Nah, konsep pengasuhan dalam Islam ini, kalau kita merujuk dalam Al-Quran, itu adalah kisah-kisah para orang tua, ya, yang mengasuh, membesarkan, membersamai anak mereka, ya. Para orang tua di sini kita kenal Luqman, ya, kemudian kita kenal juga Nabi Yakub, ya, konsep atau cerita tentang Nabi Ibrahim, dan beberapa kisah lainnya, ya, yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, maksud saya di sini kita ketika ingin merujuk, kita harus membedakan terlebih dahulu dan kita mendudukkan persoalannya, bahwa persoalan yang dibahas ketika kita mengutip atau merujuk ayat-ayat atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tadi, itu kita telah mendudukkan bahwa kita sedang bercerita tentang konsep home atau konsep pengasuhan, ya. Dan ini berbeda dengan konsep yang satunya lagi, ya, konsep schooling. Konsep schooling merujuk pada aktivitas menuntut ilmu dan konsep aktivitas dakwah, ya.
Dalam hal ini kita bisa merujuk pada kisah Nabi Musa dan Khidir ya, proses berguru, proses mendatangi guru, belajar, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Nah, untuk mempermudah pemahaman, saya coba bandingkan dua kisah ya. Kisah yang pertama kisah Nabi Yakub alaihissalam ya, yang berputrakan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana dalam kisah ini Yakub sebagai orang tua, kita sebut beliau sebagai pengasuh atau parent, memperlakukan semua anaknya dengan sebagaimana mestinya ya, dengan sebagaimana mestinya. Nabi Yakub alaihissalam ketika itu berhadapan dengan kenakalan, bisa kita katakan kenakalan remaja atau tindak kriminal anak-anak, dan mungkin ada istilah-istilah lain yang bisa lebih tepat menyebutkannya. Intinya anak Nabi Yakub ini berkonspirasi ya, membuat makar terhadap salah seorang saudara mereka ya. Dalam hal ini Nabi Yusuf yang menjadi target operasi penghilangan nyawa ya, pembunuhan berencana terhadap seorang saudara atau adik yang ada dalam keluarga besar Nabi Yakub tadi ya. Kita bisa membayangkan bagaimana posisi Yakub, atau ketika kita naudzubillahi min dzalik, misalkan kita ini sebagai contoh untuk bisa lebih memahami ya, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita, ketika ada anak kita ya melakukan tindak kriminal yang luar biasa ya, pembunuhan berencana terhadap adik mereka, apa yang harusnya kita lakukan, yang semestinya kita lakukan sebagai orang tua? Nabi Yakub alaihissalam ketika itu tetap membersamai putra-putra beliau, yang meskipun beliau mengetahui bahwa ya dalam kisah Al-Quran dan penjelasan para ulama diisyaratkan bahwa sebetulnya Nabi Yakub mengetahui konspirasi atau makar yang dilakukan oleh anak-anak yang lebih tua ini ya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Nah, karena kedengkian mereka berkomplot, dan memang sudah diwanti-wanti Yusuf karena ada tanda-tanda yang gelagat tidak baik dari kakak-kakaknya. Nah, dalam hal ini yang jadi titik tekan atau kita jadikan sebagai konsep kuncinya, bahwa orang tua itu tetap membersamai anak mereka sejahat apapun anaknya ya, sejahat apapun, sekriminal apapun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang anak ya. Tidak ada kita dengar kisah bahwa Nabi Yakub misalkan marah mengusir anaknya atau tidak mengakui anaknya ya karena tindakan kriminal itu, kemudian diusir ya, dicoret dari kartu keluarganya misalkan atau sejenisnya. Itu tidak ada, karena tanggung jawab orang tua itu mengasuh ya, mengasuh anak sampai sebisa mungkin diasuh ya. Itu tanggung jawab yang hubungannya adalah pertalian darah, pertalian biologis. Kita lompat atau kita beralih kepada kisah yang satu lagi ya, kisah tentang schooling atau kisah tentang proses Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir ya. Dalam hal ini menceritakan tentang konsep pendidikan ya. Kalau tadi pengasuhan sebagai rujukan dari konsep parenting dan aktivitas membersamainya seorang orang tua membersamai anak-anaknya, sekarang kita beralih pada kisah yang menceritakan atau menggambarkan konsep pendidikan atau aktivitas berguru ya. Di sini diceritakan bahwa ya secara singkat bahwa Nabi Musa yang memohon atau meminta izin untuk berguru, untuk mengambil faedah ilmu dari orang yang dianggap lebih berilmu ya. Singkat cerita, pada akhirnya hanya dengan beberapa pelanggaran kecil ya, dan ini adalah konsep adab, Nabi Musa berhenti atau dikeluarkan dari kelasnya Nabi Khidir ya. Khidir alaihissalam itu berpisah atau saya istilahkan dengan istilah kontemporer, mengeluarkan muridnya dari kelas, atau dengan kata lain
Musa sebagai murid tidak diizinkan untuk melanjutkan pelajaran atau mengikuti pelajaran kepada gurunya, ya. Meskipun pelanggarannya hanya berupa pertanyaan-pertanyaan, ya, sebagaimana sudah disepakati di yang namanya kontrak belajar atau kesepakatan atau adab-adab yang berlaku antara guru dan murid, ya. Sehingga apa yang dilakukan, ya, kalau kita tarik dua kisah ini dengan pendekatan konseptual, yang pertama yang dilakukan oleh para pengasuh, oleh para orang tua itu adalah menjaga dan membersamai, karena memang tugasnya adalah menumbuh kembangkan dan merawat serta menjaga anak mereka sebagai sesuatu yang lahir dari gagasan, menurut Prof. Al-Atas, dari gagasan kepemilikan, ya. Sementara Khidir itu mengeluarkan atau memisahkan diri, ya, dalam tanda kutip mengusir muridnya, ya, karena melanggar adab atau melanggar perjanjian belajar, ya, kontrak belajar yang sudah disepakati antara guru dan murid, ya. Nah, ini konsepnya adalah konsep seseorang yang mengundang dalam perjamuan, yang menurut Naqib Al-Atas, ya, ketika dia tidak layak ada di perjamuan itu atau pertemuan itu, maka dia akan dikeluarkan dari perjamuan itu atau dari majelis itu, ya. Dua hal ini memiliki pendekatan yang dalam bahasa akademik kontemporer kita menyebutnya, yang pertama parenting itu pendekatannya adalah inside out, ya, dari dalam ditumbuhkan keluar. Kemudian untuk pendidikan atau schooling ini, ya, pendekatannya adalah outside in, sesuatu yang dari luar ditanamkan ke dalam jiwa manusia, ya. Sehingga ini ada dua hal yang berbeda dan dilakukan oleh oknum dalam pengertian fungsional, oknum yang berbeda. Yang satu dilakukan orang tua, yang satu lagi dilakukan oleh para ahli ilmu yang menjadi guru, ya. Meskipun kita sebagai individu bisa menjabat dua fungsi ini atau bisa memerankan fungsi ini, tapi tidak setiap individu manusia itu bisa memerankan menjadi keduanya, ya. Tidak setiap orang tua itu juga ahli ilmu dan bisa menjadi guru, sehingga tidak perlu dan tidak wajib mengajari anaknya. Dan tidak setiap guru juga itu pasti lebih tua atau memiliki hak terhadap muridnya, ya. Bisa jadi muridnya lebih sepuh, secara pengalaman lebih banyak dan lain sebagainya, tapi dalam hal ilmu yang dikuasai atau dalam majlisnya, dalam kelasnya, yang disebut ahli adalah sang guru tadi, meskipun lebih muda misalkan. Nah, inilah yang harus dijelaskan, ya, dalam perspektif Islam, ya, bagaimana kita mencoba mengklarifikasi, mencoba menggali, mengkodifikasi kembali apa sih parenting dalam Islam itu, ya. Kita kenal istilah akhir-akhir ini ada istilah parenting nabawiyah dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita bisa mendudukkan persoalan ini dengan tepat, ya. Jangan saling tumpang tindih ketika kita sedang membahas tentang orang tua, maka yang diambil adalah kisah-kisah rujukan referensi tentang guru. Kemudian ketika kita menjelaskan tentang aktivitas pendidikan, aktivitas guru dan murid, kita merujuk pada rujukan referensi tentang orang tua, ya. Hingga sempat saya katakan dalam pengantar atau pembukaan kuliah angkatan ke-9, kuliah homeschooling dan pendidikan Islam, saya mengatakan bahwa hari ini kita hidup di zaman di mana orang tua itu terobsesi untuk menjadi guru, ya, untuk mengajari anaknya, sementara para guru, ya, di lembaga pendidikan dituntut untuk mencintai dan memperbaiki akhlak muridnya, ya, Padahal kalau kita mengklarifikasi ini dengan dua kisah tadi saja, itu sudah jelas bahwa sebetulnya tidak seperti itu kedudukannya, ya. Persoalan-persoalan ini akan jadi jernih ketika kita bisa mendudukannya dengan tepat, ya, dudukan masing-masing, ya. Seorang guru tidak sama sekali berurusan dengan akhlak muridnya. Bahkan ketika murid itu tidak berakhlak, maka tidak diakui sebagai murid dan tidak diizinkan masuk ke dalam kelas atau mengikuti pelajarannya, ya, karena dia belum selesai dengan dirinya. Sementara orang tua itu, ya, kalau dia tidak memiliki kapasitas keilmuan, maka dia tidak berhak dan tidak
memiliki kewajiban untuk mengajari putra-putrinya, ya. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pembentukan karakter, ya. Menjadikan anak ini berakhlak dengan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yang menjadi ukuran secara sederhana dia harus lebih baik daripada orang tuanya, misalkan seperti itu, atau seminimalnya sama mengikuti kebaikan-kebaikan orang tuanya. Nah, di sini kita sudah bisa memulai merumuskan, ya, menjalankan konsep home ketika kita merujuk dengan rujukan dengan kedudukan yang jelas, ya. Kemudian begitu juga dengan schooling, ya. Konsep pendidikan dalam Islam itu tidak boleh ditumpang tindihkan, ditabrakan dengan konsep keluarga, ya. Konsep-konsep tentang menuntut ilmu, konsep-konsep tentang dakwah itu banyak, ya. Tinggal dikodifikasi dan dirumuskan sebetulnya bagaimana sih aktivitas para rasul, ya. Kalau saya ingin lebih sederhananya menyebut aktivitas pendidikan ini atau fungsi-fungsi pendidikan ini adalah fungsi kerasulan, fungsi menyampaikan ilmu, fungsi menyampaikan risalah, ya. Meskipun tadi dalam kisah Musa dan Khidir itu Rasul yang disuruh menjadi murid kepada seorang nabi atau seorang wali, menurut beberapa pendapat Khidir adalah wali, sebagian pendapat beliau adalah nabi. Tapi secara umum aktivitasnya adalah aktivitas bagaimana Rasul itu membimbing umatnya sesuai dengan petunjuk ilmu dan wahyu yang dimiliki oleh beliau, ya, sebagai seorang rasul yang menyampaikan risalah. Karena ini prosesnya adalah proses takdib, proses penanaman sesuatu yang tadi pendekatannya adalah outside in, yang kita menyampaikan, menanamkan wahyu dan ilmu ke dalam jiwa manusia. Nah, kodifikasi pendidikan, perumusan-rumusannya itu merujuk pada aktivitas pengajaran yang dilakukan oleh para rasul, ya, secara singkat dalam Al-Quran, misalnya Quran surat Al-Jumu'ah dan beberapa ayat di Al-Baqarah atau Al-Imran itu menyebutkan bahwa Rasul itu tugasnya adalah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi proses membacakan ayat-ayat, kemudian membersihkan jiwa mad'unya atau muridnya, kemudian baru mengajari ilmu-ilmu yang ada di dalam Alkitab dan hikmah. Ya, secara singkat dan sederhana mungkin kita bisa sebut mengajari Quran, Sunnah, dan beberapa hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil manfaatnya oleh umat Islam atau masyarakat secara umum. Nah, ini adalah konsep yang perlu kita kembangkan, kita rumuskan, kita kodifikasikan. Kalau kita sudah berhasil atau berpatokan pada patokan ini, insya Allah secara akademik kita bisa bertanggungjawaban ketika kita menyebut homeschooling yang kita rumuskan, aktivitas pengasuhan dan pendidikan yang kita lakukan, ini adalah Islamic homeschooling. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.